Oke, halo semua dan bertemu lagi di video MotoGP 23 karir episode ke-119. Dan sekarang kita akan melaunching sebuah spek A atau motor baru yang akan kita gunakan di sisa paruh musim ini cuy. Dan seperti biasa guys ya, di pertengahan musim karena performa kita bagus, kita dikasih pilihan mau gabung sama pabrikan KTM atau masih tetap stay saja dengan tim Federal Oil Gas GP. Nah, tahun lalu atau di musim lalu kita sempat terkecoh. Kita pilih tim Yamaha Factory dari Yamaha KML MotoGP dan itu sangat menyakitkan sekali. Soalnya musim belum berakhir kita udah pindah tim cuy. Nah, sekarang kita nggak akan terkecoh, nggak akan jatuh ke lubang yang sama, yang otomatis kita akan bertahan dengan tim Federal Oil Gas GP. Dan masuk di sesi kualifikasi kedua. Cuaca mendung cloudy tapi tidak ada rintik hujan. Jadi dikategorikan sebagai kualifikasi kering. Kemudian di sektor 1 tikungan ketiga kita agak melebar, tapi entah kenapa di sini gue memiliki rasa yang kurang nyaman dengan RC16 cuy, sehingga kita kayak sering melebar. Dan anehnya di sektor 1 kita memiliki gap bar berwarna merah lebih kencang 0,3 dari pole position. Kemudian masuk di tikungan ke-6. Lagi-lagi kita melebar, entah kenapa di sini kok R19 kayak kurang cocok cuy. Misal dibandingin sama YZR M1 seperti di musim lalu itu jauh berbeda. Di sini R19 sangat tidak nyaman cuy, entah kenapa. Apa karena kita ada beberapa setting yang kurang pas sehingga kita memiliki hal yang cukup sulit dikendalikan. Kemudian di sektor 2 kita memiliki gap 0,2 dari Pecco atau lebih lambat 0,2 dari Pecco Bagnaia. Kemudian masuki tikungan yang sangat-sangat jelimet banget nih di Silverstone. Ini tikungan chicane dan zigzag banget. Pokoknya banyak banget tikungan kayak gini di sektor ketiga dan luar biasa. Gap warna merah meskipun sangat tipis 0,1 dari Francesco Bagnaia. Oke, back straight guys, tinggallah sektor nih. Kira-kira apakah Federal GP bisa tembus di pole position layaknya balapan kemarin di GP Assen? Oke, exit corner. Masih di last sektor menuju turn ke-16 entry corner dan cukup light break tadi. Kemudian turn ke-17 menuju turn ke-18 sedikit lagi kita menyentuh finish line. Here we go. Oke, Federal Gas GP dan boom! Pole position. Oke, ini lumayan mengejutkan tapi kita bakal lebih pastiin dan kita bakal coba masuk ke pit. Kita bakal ngecek kira-kira apakah di daftar kualifikasi kita akan bertahan. Ya ampun, baru aja gue bilang ternyata di kualifikasi kita udah tergeser di posisi ketiga. Lagi-lagi siapa yang geser? Ya bener banget, Ducati Lenovo cuy. Pecco ini ya. Oke lah, kita bakal buktiin di sesi race-nya. Dan guys, beruntungnya di race ini cuaca benar-benar kayak cerah banget. Jadi gue seneng nih di balapan kali ini. Ya ini menambah kayak grip ban yang kita pakai. Ya mungkin di sini meskipun suhunya nggak terlalu panas, tapi karena treknya panjang kita mungkin akan menggunakan minimal ban medium lah ya. Kita pakai di sini. Tapi ini musuh kita lagi-lagi ada Ducati yang gue rasa mereka sangat kompak sekali dari awal musim ini. Ducati sangat kencang sekali dan Marquez tumben banget disorot kamera. Dia start kelima. Apakah Marquez akan tampil mengejutkan di Silverstone GP? Oke, masuk ke kamera atau sorotan dari Rizrio yang akan start dari grid ketiga. Ini merupakan front row kita yang kesekian kalinya di musim ini, cuman yang bisa ngeberikan hasil maksimal ya cuman kemarin di GP Assen. Start dari pole, meraih kemenangan juga. Oke, medium kita gunakan dan settingannya sini gue menggunakan settingan seperti di Portimao, lebih fokus kepada pengereman. Kemudian di sini beberapa pembalap kebanyakan menggunakan kompon double hard. Kira-kira motor siapa nih yang akan melaju kencang di lap pembuka atau di lap 1 selepas start dimulai? Kalau gitu langsung saja kita mulai race kali ini. Oke semua, dan inilah dia sukses kelas MotoGP Silverstone British Grand Prix. It's on the way. Langsung saja
menuju turn 1. Maverick Vinales, Peko mengasah Perez Rio. Di turn 1 kita masuk mengovertake Maverick meskipun akhirnya serangan dari Enia serta Marquez yang tengah berjuang untuk mengovertaking dan ada collision yang terjadi di antara kita berdua antara Maverick dan juga Perez Rio. Sementara itu Alex Marquez, Marc Marquez tepat berada di belakang kita, namun Marc Marquez yang berhasil menyusul dan tembus di podium ketiga. Sementara itu kali ini kita akan kembali melawan Marc Marquez side by side hingga di pengereman kita blok pas Marc Marquez di tikungan ke-6 dan luar biasanya Marquez kembali melawan, tapi akhirnya Marquez gagal melakukan overtaking yang sangat bagus sehingga dia gagal mengovertaking Federal Oil Gas GP Rider. Motor Ducati dua-duanya sangat overpower, tapi tenang saja, kita dengan RC16 sudah siap bertarung untuk kesekian kalinya melawan Ducati. Kita libas di exit corner tikungan ke-9. Oke, di sini kita memiliki beberapa kali peringatan untuk penggunaan bahan bakar. Ini gue rasa problem kita. Nyaris saja guys. Nyaris saja kita crash dan beruntung saja kita bisa save dan mengamankan posisi kita agar tidak terjatuh. Itu nyaris banget loh, nyaris banget kita crash. Oke lah, kembali ke balapan. Fokus Pecco Bagnaia dengan Desmo GP23 kombinasi yang sempurna. Tapi kita sebagai penunggang RC16 juga tidak merasa aduh lebar cocok. Oke, tapi kita sebagai penunggang RC16 nggak ngerasa minder karena potensi dari RC16 itu ada. Hanya saja kadang settingan tuh kurang tepat cuy. Oke, lap pertama sudah kita lewati. Pertarungan cukup epik di antara kita dengan Marc Marquez dan juga Enea Bastian ini. Ya meskipun tadi kita sempat mengalami insiden yang hampir saja ngebuat crash dan sorry guys ada collision sama Pecco Bagnaia. Sorry banget, sorry. Lagi-lagi temannya brutal banget nih. Saking kita mulai ngepushnya nih ngelawan Pecco Bagnaia. Oke, kembali ke track balapan. Kita hari ini sudah cukup bagus. Lap pertama bisa bertarung lawan beberapa rider seperti Enea, Marquez, dan sekarang giliran kita untuk fokus kepada Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia. Ejaan Italia sulit juga ya. Oke, kemudian exit turn ke-7. Kita masih ditinggal jauh sama Pecco Bagnaia, tapi biasanya di sektor ketiga kita memiliki sedikit keunggulan untuk bisa ngedeketin Ducati atau mungkin pembalap lainnya, karena di sektor ketiga tepatnya di turn 10, 11, 12 itu kita kayak lebih kenceng ketimbang rider lainnya. Lihat nih kan, bener aja nice kan cuy, kayak enak banget masuk di tikungan tersebut ya jika pas racing lainnya. Kalau nggak pas ya percuma juga gitu kan. Oke, exit corner dan RHD on. Dan guys, kita hari ini sudah nggak ada memiliki target apapun. Maksudnya kayak kita nggak ada target untuk ngalahin pembalap siapapun, karena kemarin misi kita udah habis di paruh musim pertama. Tepat ketika saat kita dikasih pilihan mau join sama Red Bull KTM atau bertahan di tim ini. Oke, nyaris saja kita mengcollision Francesco Bagnaia. Kalau tadi sampai kita ada kontak atau collision, habis cuy. Kita mungkin bakal menyeret Pecco crash. Dan Pecco kapan kalau dia crash lagi, ya udah dia bakal ketinggalan banget poinnya dengan Perez Rio. Oh iya, lupa ngetin. Saat ini posisi di klasemen Pecco lagi kita kalahin cuy di klasemen. Kita menjadi pimpinan klasemen dengan unggul lumayan banyak poinnya, karena kemarin di race GP Assen Pecco sempat terjatuh di lap kedua di last sektor, sehingga kita yang di klasemen semula berada di peringkat ketiga yang kita meraih kemenangan langsung deh kita menjadi pimpinan klasemen. Sedangkan Enea Bastian ini dia belum bisa tampil maksimal sehingga gagal mendapatkan puncak klasemen cuy. Oke, untuk update sementara waktu posisi pembalapnya di 3 besar ke atas ada Maverick Vinales dengan Aprilia RSGP, ada Jorge Martin dengan Zarco Todo Pramac Racing, kemudian Pol Espargaro
bagus banget cuy. Kemarin dia bagus di Ascent, sekarang dia bagus lagi, luar biasa. Kemudian ada Marquez yang berada di posisi ke-7 dan Miguel Oliveira yang di posisi ke-8. Maverick Vinales memegang fastest lap cuy di lap kedua tadi. Apakah bisa bertahan hingga nanti? Dan kita memiliki satu peringatan track limit dan Enea kembali masuk di 8 besar, menggeser Miguel Oliveira. Oke, RHD on dan saat ini kita tengah ngeburu Francesco. Oke, makin rapat. The power of F16 yang meskipun harus mengorbankan penggunaan bahan bakar yang lebih boros, tapi hasilnya nyata sekali. Kita lebih kenceng dari Ducati di sini. Oke, kita overtake dari outside line, perlahan masuk, namun Pecco masih mendefend dan Pecco benar saja dia mendefend dengan sangat-sangat epic sekali. Gue suka defend dari Pecco tuh kayak gitu cuy. Kita pengen masuk kan, kita pengen masuk ke dalam, cuman masalahnya si Pecco nggak ngeberikan ruang sama sekali sehingga kita terpaksa mengambil jalur luar dan Pecco mendefend. Tapi sekarang giliran kita masuk mengovertaking dan nice sekali dan side by side terjadi kembali. Pecco Bagnaia tidak ada rasa untuk mengalah sedikit pun dari Rhys Rio. Membuktikan Pecco merupakan motor yang sangat kuat dan kita overtaking meskipun cukup kasar lagi. Oke, kasar sekali dan kita hari ini terpaksa untuk ngelakuin hal itu. Kalau nggak gitu kita mungkin nggak bisa mengovertaking Pecco Bagnaia. Tapi ya udahlah ya, namanya juga balapan bebas selagi nggak ada hukuman kayak di F1 game. Nah tadi itu kalau di F1 game itu gue yakin kita udah dikasih peringatan atau mungkin dikasih penalti cuy. Dan lo kan Pecco. Yang gue seneng dari AI di MotoGP tadi ya ini cuy, dia bisa memberikan respon yang sama. Kita ngelakuin hal seperti yang tadi itu dan Pecco ngebalas dengan cara yang sama. Itu yang gue suka. Oke, entry corner dan Pecco masih terus berjuang untuk melawan kita, namun Pecco Bagnaia belum bisa. Terus hari ini akan menjadi hari bagi Federal gas-gas lagi. Ini cantik sekali. Misalkan kita meraih kemenangan, maka kita bisa menyabet back to back win untuk pertama kalinya dengan RC16 dan juga dengan gas-gas Federal GP. Lap keempat sudah terlalu separuh lebih dan kita berhasil memegang kembali fastest lap. Sementara itu penggunaan kompon ban untuk bagian depan sebelah kiri sangat gerus banget. Kemudian bagian tengah, bagian kanan masih aman. Sama halnya kayak yang ban di depan cuy, ban belakang sebelah kiri yang paling tergerus. Tapi ya wajar saja, toh juga di Silverstone itu lebih dominan untuk tikungan yang mengarah ke kiri, sehingga penggunaan ban juga sangat sangat lebih kerasa di sebelah kiri. Tapi it's okay, kita nggak ada masalah karena sementara ini kita punya suhu ban itu stabil sekali. Yo nggak kepanasan juga nggak terlalu dingin. Kalau dingin itu biasa kompon ban berwarna biru. Kalau terlalu panas biasa warnanya orange atau mungkin sampai ke warna merah cuy. Nah sekarang itu berada di warna suhu hijau dan kadang kuning kayak hijau dikit, itu yang berarti menandakan kita memiliki suhu yang cukup bagus nih di Silverstone. Oh my god, kita memiliki 3 kali peringatan limit, tapi nggak masalah, semoga aja nggak sampai dapat yang kesekian kalinya, keempat, kelima. Kalau dapat ya udah kita bakal buyar cuy, bakal dikasih LLP. Oke, lap terakhir tinggal setengah lap lagi. Sementara waktu Pecco Vinales di belakang kita. Dan hari ini kita terpaksa menggunakan power 1 nih di sisa lap terakhir. Karena apa? Karena kalau kita pakai power 2 yang ada kita bakal kehabisan bahan bakar sebelum melewati finish line. Dan satu-satunya cara untuk bisa bertahan dengan sisa bahan bakar seperti ini ya menggunakan power 1 cuy, hingga nanti finish line kita lewati. Tapi ya berdoa saja semoga kita nggak sampai dikejar dengan Pecco Bagnaia, karena jika kita menggunakan power 1 jelas saja tenaga motor kita akan sangat berkurang drastis. Itu yang kita wanti-wanti. Oke, last sector guys, turn ke-15. Come on, dikit lagi kita menyentuh finish line. Pecco Bagnaia kita sapi dan masuki last chicane, turn ke-16. Batu ke kiri, turn ke-17 dan kemudian last corner.
last lap, dan here we go. Akhirnya Federal Gas GP dan juga Race Rio berhasil meraih back-to-back win di MotoGP Karir musim ini. Pecco Maverick melengkapi podium, Jorge Martin, Zarco, Miguel, Raul, Enya Marquez di 9 besar. Ini Pramac sama RNF posisinya samaan cuy, rapi banget kan berurutan. Kemudian 10 besar ke atas kita bakal cek ada siapa saja. Mark Raga di manakah dia, dan Mark Raga nggak nongol di 17 besar dan dia menongol di posisi 18 besar. Oh my god, Mark Raga mulai apes nih guys. Dan Fabio Di Gia yang meraih fast lap justru finish di posisi paling akhir. Aneh banget kan, tapi ya namanya juga milestone itu kan, ya wajar aja. Kemudian klasemen kita makin menjauhkan gap dengan Francesco Bagnaia, memperlebar gap dengan minus 22 poin. Ini menarik sekali. Kurasa musim ini bakal menjadi musim kita cuy dengan gas-gas. Di klasemen tim, Federal Oil masih kalah dari Lenovo Ducati. Langsung berikan kita bakal cek, dan ya masih jauh dengan gap 35 poin. Jadi oke semua, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Ya pasti bakal lebih seru lagi. Oke, thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.